Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Gus, pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada pagi hari ini kembali saya ingin menelusuri masjid di lingkungan sendiri ya, yaitu Masjid Raudatul Jannah yang terletak di Jalan Pesonang, Karta Pesonang, Bumi Pagutan, Permai, Pagutan Barat, Mataram, Lombok. Nah, masjid ini memiliki kubah besar di tengah, kubah tunggal. Nah, ini saya ambil dari jalan nih. Nah, ada juga di belakang di bagian timur itu ada kubah aksesoris. Nah, di belakang masjid ini bagian timur ada lapangan perumahan. Terus di samping utara, sisi utaranya jalan dan pusat pertokoan. Nah, ini tempat parkiran mobil. Tuh, dari belakang. Toa. Kita masuk lewat pintu sana. Tandon air. Jadi, ya Pak Ji, mau bikin video dulu. Ini. Kita coba susuri bagian ornamen ini, bagian luar tuh. Ornamen ini dipasang belakangan. Masjid ini sudah berapa kali mengalami rehab ya, rekonstruksi di dalam terutama. Di luar ini ditambahin aksesoris itu, aksesoris yang ditempel. Dulu tuh kelihatan langsung jendela. Nah, ini bagian bagian utara. Nah, ini pintu masuk di bagian utaranya. Jendela. Nah, kita susuri sampai ke ujung barat. Nah, ini di dalam sini ruang pertemuan pustaka. Nah, ini masjid ini memakai air conditioner AC ya. Alhamdulillah, ibadah kita nyaman. Ini sisi baratnya. Sisi baratnya ini ada satu ruang tempat sewaktu-waktu kalau imam besarnya, tuan guru namanya Dr. Muhlisin itu menginap di sini, terutama mulai dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Nah, ini ruang-ruang gudang dan lain sebagainya. Nah, di baratnya ini
ada berbatasan dengan jalan dan perumahan dari warga. Nah ini di bagian selatan, sisi selatannya ini ada juga tempat ruang kosong untuk parkir motor dan biasa dipakai juga kalau sholat Jumat kalau sudah penuh di dalam. Dan ini pusat pertokoan juga ya di samping bagian selatan. Ini sebetulnya masjid ini 2 lantai ya. Ini tangga untuk naik ke lantai yang masih belum dipakai, jadi los gitu aja. Kelihatan ruang-ruangnya. Nah di sini ada satu ruangan khusus untuk marbot penjaga masjid. Kita masuk, kita susuri ke dalam. Jadi ini tempat wudhu untuk laki-laki ya. Matahari sudah terbit. Ada kamar mandinya, yang laki 4, yang perempuan juga ada di belakang. Ini ruang belakang. Nah, kadang kalau misalnya cuacanya tidak bagus, biasanya lebaran itu diadakan di lapangan, tapi kalau cuacanya tidak bagus jadi dipakai untuk lebaran. Nah ini sisi ruang terbuka belakangnya gitu. Nah kita coba naik dulu ke lantai atas, kita susuri lantai. Luar biasa ya untuk lingkungan, untuk ada kunci. Coba kita naik. Nah ini dipakai biasanya hari Jumat karena penuh di bawah. Tiang-tiangnya banyak. Nah ini juga dipakai untuk iktikaf ya, jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Biasa para jemaah itu penuh di sini nih. Nah, ada juga disiapkan Quran di atas tiang. Nah ini lantai. Nah, ini dulu tuh jendela ini bisa langsung bisa lihat keluar. Namun karena sudah dipasangi aksesoris ini, sekarang sudah tidak bisa leluasa, terhalang oleh itu. Nah kalau kita sorot dari atas, ya inilah kondisi masjidnya. Tuh, mimbar untuk tempat imam. Nah ini kelihatan di atas itu kubahnya ya. Bagian dalam kubah. Masya Allah.
saya juga baru perhatikan sekarang ini. Ternyata bagus juga desainnya. Jadi ada banyak yang beliau-beliau yang mendesain masjid ini sudah banyak mendahului kita. Ya, semoga jadi amal ibadah mereka meninggalkan masjid yang luar biasa, termasuk masjid yang alhamdulillah ya, banyak dikunjungi orang, bukan saja ya, orang-orang di sini, orang-orang luar. Untuk penyimpanan berbagai inventaris masjid ya. Nah, mudah-mudahan bukan. Bismillah. Nah, coba kita menelusuri di bagian dalam ini. Nah, ini dia bagian dalam. Dulu waktu sebelum dibangun yang baru ini, tiang-tiang ini memang sudah ada dari dulu. Jadi setelah melalui musyawarah, jadi tiang-tiangnya ini dipermak, dibentuk dengan baik tanpa tidak perlu untuk membuang. Nah, ini jadinya untuk tempat sebagian untuk dibuat untuk tempat-tempat mana menyimpan Al-Quran. Nah, 1, 2, 3, 4 di belakang. Nah, yang di depan itu 3 untuk tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya untuk menyimpan Al-Quran. Nah, ini memakai, alhamdulillah, memakai AC. Nah, ini itu ruang atas tadi ubah. Tapi tentu saja karena ruangnya besar, jadi tetap ditambah dengan kipas angin. Nah, tiang-tiang ini jadi ditata ulang ya, tiang-tiang yang dari masjid yang dulu itu. Nah, ini sudah apa namanya, benar-benar sudah di arah kiblat itu memang sudah agak berapa derajat ya ke selatan itu, barat selatan, jadi sudah benar-benar menghadap kiblat, bukan lagi menghadap barat. Nah, di ornamen di tempat mimbar, tempat imam, tempat imam memimpin sholat. Nah, bagian selatan itu bagian utara. Ini untuk mimbar, untuk ceramah apa. Nah, kita sudah jam 7 ya, 7:45, jadi kita coba menyusuri, melihat-lihat ini ada kubah kecil di bawah, di atas mimbar. Mimbar apa, tempat banyak di depan ini ada ruangan atau kita lihat kalau orang sedang khutbah. Di belakang sini paling ujung barat bagian tengah ke selatan ini ada agak-agak diagonal di ruang perpustakaan ya, perpustakaan mini. Ini dulu itu banyak buku-buku yang disumbang oleh
Al-Mukarram, almarhum Al eh, Syekh Ali Jaber ya, buku-buku, tapi nggak tahu sekarang saya ada nggak ini, dititip di, karena terlalu banyak tidak muat di sini, dititip di tempat lain. Nah ini tempat biasanya juga kami mengadakan pengajian ya, pengajian Al-Quran yang dan metode Safindah terjemahan. Nah, di sini juga tempat kalau ada imam, khatib dikumpulkan di sini sebelum atau sesudah melakukan tugasnya. Nah, kita sudah keliling di bagian dalam. Nah, sekarang kita ke samping sisi selatan, tapi di dalam, masih di dalam masjid ya. Nah, ini dia. Jadi di sini ruang untuk sholat yang biasanya sholat pakai sholat Jumat. Ini pintu dari arah selatan, jamaah yang berada di selatan. Nah ini khusus untuk ibu-ibu, para wanita ya, dikasih sekat. Jadi ini juga untuk tempat belajar anak-anak di TPA, TPQ Al-Husna, ruang ini, dan biasanya juga dipakai oleh pengajian ibu-ibu Al-Husna. Nah kita masuk kembali. Di kegiatan rutin masjid ini yang tetap pengajian subuh, kemudian baca tafsir, penyampaian tafsir Al-Quran malam Jumat, Kamis malam. Nah, kadang-kadang juga mengundang dai-dai kondang dari ibu kota, dari daerah-daerah lain, artis biasa diundang ke sini. Nah ini pintu untuk jamaah yang berada di bagian utara. Kita Nah, juga di sini disiapkan, di pojok sini ini disiapkan air minum untuk jamaah-jamaah yang ingin minum, haus. Dan pengajian hari Sabtu ya, ada dibarengi dengan diskusi. Nah itu hari Sabtu itu diberi jatah makan nasi bungkus ya per jemaah itu. Nah ini adalah kotak amalnya khusus untuk Sabtu pagi. Jadi Masya Allah. Nah inilah kalau rumah Allah itu ya,
Udah pagi sini ini sudah sepi, dan kalau mau masuki waktu sholat baru ramai lagi. Ya itulah waktu-waktu yang memang sudah diatur. Para jemaah yang selesai melaksanakan rangkaian ibadah subuh, mereka ada yang langsung terjun ke lapangan ini untuk olahraga, jalan pagi. Itu seperti bapak-bapak itu. Di belakang ini kan ada sekolah di samping lapangan. Sudah mulai jam sibuk. Nah, kita soroti lagi dari belakang. Di lantai 2 yang bagian kiri itu luas sebenarnya, tapi belum bisa diselesaikan ya, mungkin karena anggarannya belum ada. Nah, itulah gambaran tentang kondisi masjid kami, masjid kita, Masjid Raudatul Jannah di perumahan Bumi Pagutan Permai, Mataram. Selama ini kan saya menelusuri, membuat video tentang masjid-masjid lainnya, mulai dari Makassar ya sampai ke masjid terakhir, masjid ya, itu Masjid Hubul Watan Islamic Center. Nah, kesempatan ini saya ingin kali membuat video tentang masjid kami sendiri. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa tetap istiqomah ya beribadah di, khususnya menjalankan sholat wajib itu di masjid berjamaah tentunya. Jadi ya insya Allah kalau kesempatan berikutnya, insya Allah saya akan menelusuri ya tentang masjid ini kan penting, tanda bahwa penghubung antara kita dengan Allah. Jadi nama itu, asmanya berukir di sana. Nah, insya Allah nanti kita iya insya Allah kita akan nanti menuju ke Sumbawa ya, di Pulau Sumbawa lah. Sumbawa itu kan ada Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, terus Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima. Coba nanti kita membuatkan videonya ya, dan insya Allah dimanapun saya berada ya,
Soalnya kalau safar di Jakarta ya kita coba Sumatera. Jadi memang antara lain fokus channel ini kan untuk baik di video short maupun di video seperti ini. Jadi ingin sekali memberikan informasi, memberikan gambaran tentang kondisi dan keadaan serta kegiatan para jamaah masjid. Ya, saya izin dan mohon dukungan dari para sahabat-sahabatku, subscriber. Mudah-mudahan kita ini menjadi amal jariah, amal ibadah ya. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan tentang Masjid Raudatul Jannah. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, semoga sahabat semuanya tetap sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.